Saya sholat tahajud. Iya, iya, Pak. Saya langsung nyesel. Ya Allah, aku habis bunuh orang lagi. Aku capek ya Allah. Jadi penjahat ini aku capek. Ya Allah, kamu nyiptakan aku itu masa buat arengnya neraka. Neraka dan surga itu ada ya Allah. Ya Allah, kenapa kamu ciptakan aku ini mulai kecil sampai umur 42 ini aku kok nakal. Di penjara pun aku dijulukin orang yang nakal, yang raja tega. Aku capek jadi penjahat, aku capek jadi mafia. Waktu itu istri saya nikah siri itu sampai 13. Saya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Dan orang-orang tanya, kamu kok jadi Kristen? Kok pindah agama Kristen? Kok murtad? Kamu sekarang jadi kafir. Waktu pertama saya jadi orang Kristen itu saya sempat marah dikatain gitu. Tapi setelah saya belajar Alkitab, Alkitab saya mengatakan kasihlah musuhmu, ya toh, beri makan dia. Wah, ini Alkitab ini keren sekali. Tapi saya pelajari lagi soal Alkitab itu, saya ngaji Alkitab itu, saya pikir-pikir gini, saya dapat hikmat pewahyuan yang luar biasa bahwa kekristenan itu bukan agama. Agama Kristen itu tidak bisa menyelamatkan, tapi keselamatan dunia akhirat hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus itu tidak ada. Itu kalau menurut saya pribadi. Ya puji Tuhan, setelah mengenal Yesus, sekali bertobat, karena sampai hari ini pun, ya itu karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, bukan saya bermaksud bermegah diri, itu karena Yesus saya itu hebat. Saya pulang KKR dari Kalimantan, saya nonton TV, pas saya setel TV One, di situ ada sekilas info, ya saya baca dan di situ ada tulisan 9 terpidana Balinen, bandar narkoba nanti malam jam 12 dieksekusi mati. TV saya tumpangi tangan. Bapak, aku menumpangkan tangan ini, Bapak. Bapak, ini anak-anakmu, Bapak, yang sudah melayani Engkau, Tuhan, di penjara, Tuhan. Mereka bukan bandar, Tuhan. Mereka cuma kurir, Tuhan. Kenapa mereka dieksekusi mati, Tuhan? Tuhan, Kau telah menyelamatkan aku. Aku ini bandar narkoba. Aku yang bejat dan rusak aja Kau selamatkan. Kalau Engkau sudah menyelamatkan aku, selamatkan mereka, Bapak. Saya tumpangi tangan TV itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di telinga saya audible, Khairul, sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan. Aku mau menyatakan mujizatku dan kemuliaanku di sana. Nanti malam Mary Jane katakan tidak jadi dieksekusi mati. Ya sahabat Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel Matius Teva. Dan kali ini seperti cuplikan video yang sudah kita lihat, bahwa kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang preman, bandar narkoba sekaligus, dan juga seorang muslimah. Dulunya ia adalah seorang preman yang sangat luar biasa, namun tidak menyangka bahwa Tuhan akan menangkapnya untuk menjadi penjala manusia atau menjadi penginjil yang sangat luar biasa. Nah sahabat Tuhan, penasaran dengan kesaksiannya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian ini sampai selesai. Ya, nama saya Khairul Anwar. Iya, Pak. Saya itu banyak yang tanya, masa ada Khairul Anwar jadi pendeta? Kan gitu. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya toh? Tapi saya ngomong di Alkitab saya itu tidak ada namanya pendeta. Yang di sana itu namanya anak. Di Alkitab saya namanya anak. Saya hamba, dulos, ya toh? Kalau saya yang tidak punya orang tua dianggap anak sama bapak yang di surga, saya itu puji Tuhan, haleluya. Bukan haleluya lagi, haleluya, sampai sukacitanya itu bukan haleluya, haleluya gitu. Saking luapan saya itu bersyukur kepada Tuhan. Ya toh? Saya mengalami kekristenan ini bukan karena orang, bukan karena saya lihat YouTube atau apa, tapi saya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Dan orang-orang tanya, kamu kok jadi Kristen? Kok pindah agama Kristen? Kok murtad? Kamu sekarang jadi kafir. Waktu pertama saya jadi orang Kristen itu, saya sempat marah dikatain gitu. Tapi setelah saya belajar Alkitab,
Alkitab saya mengatakan, kasihlah musuhmu, ya toh? Beri makan dia. Wah, ini Alkitab ini keren sekali. Tapi saya pelajari lagi soal Alkitab itu, saya ngaji Alkitab itu, saya pikir-pikir gini, saya dapat hikmat pewahyuan yang luar biasa, bahwa kekristenan itu bukan agama. Agama Kristen itu tidak bisa menyelamatkan, tapi keselamatan dunia akhirat hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus itu tidak ada. Itu kalau menurut saya pribadi. Makanya kekristenan itu bukan agama Kristen, tapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Apa yang Kristus lakukan, saya mau belajar melakukan. Itu yang dinamakan mengkaji kehidupan kekristenan. Saya punya ayat emas, Pak Yusuf. Ayat Iya, emas Pak. saya itu 1 Petrus 2, ayat 9. Ini ayat emas saya. Iya, Biar pemirsa ayat tahu. emas ya, Pak. Iya. Ini ayat emas saya. Eh, Ini ayat emas saya. Saya bangga jadi orang Kristen, pengikut Yesus. Bangga sekali. Ketika saya mendapatkan ayat ini, wow. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Wow. Amin, amin. Ketika saya membaca ayat ini, wow Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya ini dipilih Tuhan Yesus, bukan saya jadi Kristen. Saya ini maunya sendiri. Saya ini mau membuka hati, dipilih oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dipilih menjadi apa? Saya dipilih menjadi imam. Orang Kristen itu imam, panutan, contoh, teladan. Makanya kalau ada orang Kristen sedikit apa gitu, sudah disorotin. Memang imam itu panutan, contoh, teladan itu cuma sedikit, tidak banyak, ya toh? Makanya banyak disoroti, seperti saya itu banyak disoroti. Ya. Tapi saya tidak peduli disorotin. Pak Karena Anwar,
Pak Anwar. Saya baca ayat emas saya dulu tadi, sebentar. Ya, 1 silakan, Petrus Pak. tadi. 1 Petrus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi saya itu bangga. Ketika saya baca ini saya bangga. Tuhan, Engkau memilih aku di saat aku bejat, di saat aku rusak, di saat aku jadi di saat aku jadi penjahat, Tuhan. Di saat aku ketergantungan narkoba, ketergantungan seks bebas, ketergantungan judi, pokoknya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tuhan, Kau memilih aku untuk Kau selamatkan, Kau memilih aku untuk hidup kekal, Kau memilih aku untuk Kau berikan kerajaan yang tak tergoncangkan, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Terus dipilih menjadi apa? Orang Kristen itu dipilih menjadi imam, contoh, teladan. Teladan kita siapa? Yesus. Apa yang Yesus lakukan, saya harus melakukan. Imamat contoh yang rajani. Wah, yang rajani. Jadi imam panutan yang rajani. Saya dipilih menjadi anak raja. Raja segala raja yaitu Yesus Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Ya toh? Amen. Imamat yang rajani. Kalau saya anak raja itu punya kuasa. Ngusir setan demi nama Yesus, ya toh, pergi kemana, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Wow, keren Tuhan. Tapi supaya doa kita dijawab, imamat yang rajani punya kuasa itu, orang Kristen dituntut menjadi orang yang kudus, bangsa yang kudus, menjaga kekudusan mutlak untuk syarat jadi orang Kristen. Kuduslah aku, maka kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kamu tidak pernah ketemu dengan aku. Wow. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saya jadi milik umat kepunyaan Allah sendiri. Saya jadi biji matanya. Keren sekali. Supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saya dipilih untuk menjadi saksi Kristus. Nah, itu. Kalau sekarang saya dipilih jadi saksi Kristus, saya awalnya itu jadi penjahat itu, saya itu kecewa dengan orang tua saya. Mulai bayi umur 8 bulan itu saya dibuang oleh orang tua saya. Coba itu Pak Yusuf foto bawahnya ya, ayat emas saya. Ya. Diserahkan ke orang apa bagaimana Pak? Saya diserahkan ke orang. Bawahnya lah itu. Sejak umur 8 bulan saya diserahkan orang. Saya ketemu bapak saya sebentar, terus tidak ketemu lagi sampai sekarang. Ibu saya sampai kemarin itu saya cari di Pemantang Siantar juga nggak ketemu. Bapak saya namanya Muhammad Legimin, ibu saya namanya Juaria Lubis, orang Siantar. Sejak umur 8 bulan saya diasuh oleh ibu angkat ini. Setelah diasuh oleh ibu angkat, ibu angkat itu di Malang itu cukup orang berada. Tapi saya tidak mengalami kasih orang tua yang betul-betul saya dipeluk seperti anak-anak remaja, bayi-bayi yang lain. Jadi saya itu sering dipukulin, sering dihajar karena kehidupan di kedua orang tua saya angkat ini tidak harmonis. Harmonis. Ya, akhirnya kelas 5 SD itu saya sering dipukulin. Ini yang bawa sendiri nomor 2 itu. Sebelah kiri itu saya sering dipukulin. Mereka tengkar rame, saya dipukulin sampai keluar darah-darahnya. Di kaki saya dipukulin sama itu apa? Sapu lidi sampai nangkep di kaki saya. Iya, saya langsung lari. Karena saya waktu itu ngomong sama orang tua saya, ibu saya itu, Bu, kemarin aku diajak ke Jember itu, Bapak itu masuk kamar ke orang perempuan, orang di kamar itu punya kalung sama seperti ibu. Nggak taunya itu istrinya bapak saya yang di Jember gitu loh. Saya ngomong terus saya diajar itu. Dipukulin sampai dilempar mangkok terus saya minggat. Kelas 5 SD itu saya sudah minggat. Minggat itu ketemu pelacur. Dan saya dipanggil pelacur itu, luka saya itu dibersihin dan dia ngomong sama saya, kamu diajar seperti ini, itu memang bukan orang tuamu yang asli. Orang tuamu asli ini. Saya sampai dikasih fotonya waktu itu. Waktu saya dikasih itu, saya berhenti nangis dan saya langsung punya dendam kesumat. Awas, aku besok besar jadi penjahat, jadi pembunuh. Aku cari orang tuaku itu. Lihat tak siksa nanti. Nah, dari situ kelas 5 SD,
Saya sudah pergaulan bebas, saya sudah ngerokok, sudah ngerti seks ke tempatnya pelacur-pelacur. Terus saya sudah mabuk, sudah ganja, makan pil koplo. Nah, untuk jarang di rumah sudah. Kumpulan saya, kumpulan preman-preman semua di Malang. Kumpulan saya penjahat, pencuri, pokoknya orang-orang jahat. Jadi saya dibesarkan dengan lingkungan yang seperti itu. Terus saya kepingin bunuh diri, kepingin mati. Sering saya bunuh diri, nggak mati-mati. Kalau sekarang hidup sampai sekarang, itu karena anugerah Tuhan. Iya toh? Nah, terus dibawa sendiri. Next. Nah, next. Nah, jadi saya itu mengalihkan dendam saya, kepingin bunuh diri. Saya jadi pembalap jalanan yang suka taruhan, suka judi taruhan, balap liar. Balap liar saya menang di kontrak Suzuki, balapan di Suzuki itu. Nah, tahun 80 saya sudah menangan sampai terakhir 2000-an. Setiap menang balap, karena hampir setiap minggu saya balap. Saya balap pergi ke orang-orang pinter. Saya tusuk, keris, kikir, semua saya masukin. Saya supaya kebal, dan saya kalau jadi penjahat, ditembak enggak apa-apa, dibacok enggak apa-apa, terus jatuh dari motor enggak patah, begitu. Sampai kalau menang balap, uangnya saya pakai mabuk, main perempuan, judi, ngebosi anak-anak, teman-teman yang lain. Next lagi. Nah. Next lah, itu next terus. Ya. Next lah. Itu suaranya bisa dihilangin itu. Suaranya celing-celing itu bisa dihilangin. Iya. Ya, itu saya pakai mabuk. Saya jadi pemabuk, bandar narkoba. Kalau sudah pinter balap, saya ngelatih anak-anak, teman anak buah saya itu jambret. Jadi jambret pokoknya menghalalkan segala cara gimana supaya kita ini dapat uang, supaya kaya. Nah, terus sampai jadi bandar narkoba. Next, bawahnya. Nah, jadi bandar narkoba. Nah, jadi bandar narkoba. Saya sama istri saya yang pertama, saya suka mabuk, suka narkoba waktu itu. Dulu langsung saya masuk penjara. Next. Ya, ini saya di dalam penjara. Karena narkoba juga keluar masuk penjara. Waktu itu saya di penjara, saya jadi imam hari Jumat pakai kopiah putih. Sekarang dipilih Tuhan Yesus menjadi imam hari Minggu. Haleluya. Iya. Dahsyat, luar biasa. Iya, kalau saya nih sekarang mikir-mikir gini, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus hari Jumat itu kematian Tuhan Yesus, hari Minggu kebangkitan, dan hidup bersama Kristus. Hidup saya bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diri saya. Amin. Di dalam penjara saya tidak tobat. Di dalam penjara saya tambah nakal, tambah rusak, tambah bejat. Karena apa? Orang kalau mau baik di penjara tidak tambah baik. Karena apa? Di penjara kumpulan orang-orang bejat, ya akhirnya rusak semua, terkamir semua. Bejat keluar dari penjara. Next lagi. Next, Pak Yusuf. Iya. Nah, keluar dari penjara kayak hantu tambahan saya. Karena di sana dapat ilmu-ilmu banyak. Iya kan? Di penjara dapat ilmu-ilmu banyak. Ilmu supaya bisa ini, bisa itu. Karena penjahat-penjahat kan semua banyak ilmunya. Iya kan? Iya. Keluar dari penjara, kami bisa nyetak ekstasi sendiri, bikin keracik sendiri. Akhirnya saya jadi bandar besar. Setelah jadi bandar besar, saya ada masalah. Masalah anak buah saya ketangkep. Setelah anak buah saya ketangkep, belum. Setelah anak buah saya ketangkep, saya itu marah. Orang yang laporin itu saya cari, saya kejar, mau saya habisin. Ya, setelah saya habisin, saya itu pulang. Pulang itu saya sholat tahajud. Iya, Pak. Saya langsung nyesel. Ya Allah, aku habis bunuh orang lagi. Aku capek ya Allah.
jadi penjahat ini aku capek. Ya Allah, kamu nyiptakan aku itu masa buat arengnya neraka. Neraka dan surga itu ada ya Allah. Ya Allah, kenapa kamu ciptakan aku ini mulai kecil sampai umur 42 ini aku kok nakal. Di penjara pun aku dijulukin orang yang nakal, yang raja tega. Aku capek jadi penjahat, aku capek jadi mafia. Waktu itu istri saya nikah siri itu sampai 13, Pak Yusuf. Kan tidak apa-apa loh dulu. Dulu kan tidak apa-apa 13. Tapi kalau sekarang istri saya itu 1, anak 2, karena istri itu diambil dari tulang rusuk. Kalau lebih dari 1, itu bukan tulang rusuk, itu tulang rusak. Ya. Setelah itu saya sembahyang dengan cara saya yang lama, saya ngomong, ya Allah, aku ini capek, seperti ini capek. Kamu itu ada ya Allah. Kalau kamu ada, bentukmu itu kayak apa sih ya Allah? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Saya ini sering dulu cari keris, cari apa, pokoknya jimat-jimat supaya saya ini selamat. Ya toh, buat perlindungan saya. Apa sih bentukmu itu ya Allah? Dan kalau kamu ada ya Allah, aku mau bertobat. Aku seringkali mau bertobat, tapi tidak bisa untuk memulai bertobat 5 tahun, bertobat, tidak rokok, tidak minum, tidak keluar apa-apa. Akhirnya nanti kumat lagi. Ya puji Tuhan, setelah kenal Yesus, sekali bertobat, karena sampai hari ini pun, ya itu karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, bukan saya bermaksud bermegah diri. Itu karena Yesus saya itu hebat. Ya toh. Jadi kalau saya sekarang kena rokok, dengar orang keluar kata-kata kotor, telinga saya itu sudah tidak bisa. Kalau ada orang rokok, saya itu langsung pilek, langsung batuk. Saya menghindar. Nah, ya Allah, kalau kamu ada ubahan hidupku ya Allah. Mulai dari hal yang sepele, rokok kotor, berzina, narkoba, ke diskotik, judi, mabuk, ubahan aku tidak mau itu. Aku kepingin seperti orang-orang biasa itu loh ya Allah, yang jam 7 pagi kerja, pulang jam 4 dan kumpul sama anak istri ya Allah. Saya ngomong gitu. Kalau kamu ada, ayo tolong tunjukkan aku. Terus saya itu baca-baca. Di tengah-tengah baca-baca itu, saya itu baca surat Al-Fatihah yang di situ ada tulisannya Hidina Sirotol Mustaqim, Sirotol Latina. Ya itu. Ketika saya baca Sirotol Mustaqim, dada saya ini kayak adem nyes gitu. Kayak ada sesuatu gitu. Jadi saya itu langsung saya wiridkan Hidina Sirotol Mustaqim, Hidina Sirotol Mustaqim, Hidina Sirotol Mustaqim. Yang artinya apa? Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Kan gitu dong. Iya. Nah, Tuhan tunjukkan aku yang jalan benar dan lurus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu yang saya perkatakan terus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu saya perkatakan di tengah-tengah saya perkatakan itu. Saya kayak di alam lain. Saya lihat bukit. Di atas bukit ada orang pakai jubah putih, rambutnya panjang. Dan di bawah itu banyak orang juga pakai jubah putih. Yang di atas itu manggil saya. Ikutlah aku. Ikutlah aku. PowerPoint tadi, Pak An. Yang ikutlah aku tadi. Iya, Pak. Di bawahnya. Iya, sebentar Pak. Lagi dicari. Ya. Iya. Ikutlah aku. Setelah ngomong ikutlah aku, tidak selang berapa detik, Yesus itu di samping saya. Langsung saya berdiri. Saya kaget. Saya berdiri. Loh, kamu kan Tuhannya orang Kristen, saya ngomong gitu. Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Kenapa aku sembahyang dengan caraku seperti ini, kok kamu yang datang? Saya ngomong gitu. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang next itu, coba. Biar pemirsa tahu, bawahnya. Bawahnya yang gondrong itu. Bawahnya. Next. Bawahnya yang gondrong. Next tadi. Ya. Nah. Oke, Pak. Next. Sudah kelihatan. Bawah lagi. Pemirsa biar tahu itu. Sebentar ya, bawahnya Pak. Lagi. Klik. Ya.
Kan nggak keburu-buru toh ini. Penonton bisa jelas ya. 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 Itu Ya. kejadiannya dengan mata telanjang ya Pak, waktu itu Pak? Di saat saya sembahyang, di saat saya baca-baca dengan mata telanjang. Bapak melihat bukit, terus kemudian Tuhan Yesus menghampiri Bapak gitu ya? Setelah beliau ngomong ikutlah aku, sekejap beliau di samping saya. Dan saya langsung ngomong, loh kamu kan Tuhannya orang Kristen, ngapain kamu datang ke sini? Saya akan sembahyang dengan cara saya yang seperti ini, ngapain kamu yang datang? Saya kamuin. Nah, begitu. Itu kan di depan Bapak kan dinding ya Pak, waktu Bapak lagi sholat, itu jadi dindingnya itu gimana posisinya? Ya saya sudah nggak lihat dinding itu lagi, saya lihat pemandangan kayak bukit itu. Gak taunya bukit itu kemarin ketika saya di Israel, bukit itu sama dengan bukit yang saya lihat itu Bukit Sabda Bahagia, Pak. Waktu saya kemarin pergi ke Israel. Jadi apa yang saya langsung supir bisnya saya suruh berhenti, stop. Ada apa? Sebentar berhenti, saya tak turun. Langsung saya sujud, Tuhan, Engkau memanggil aku di atas bukit itu, Tuhan. Tuhan, kamu yang berdiri di tempat itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini nyata, Tuhan. Di Israel ini nyata, Tuhan. Berarti kekristenan itu memang nyata, real. Tuhan itu memang ada. Itu, Pak Yusuf. Itu ya, Pak ya. Iya. Jadi sopirnya, gitu, sopir busnya mau aja, Pak, disuruh berhenti ya? Kan deket loh dengan Tuhan waktu mengadakan mujizat itu kan deket loh. Iya, Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu ya, kan deket loh. Nah, mau sebentar stop. Langsung kan saya juga kenal sama siapa? Tour leadernya, yang orang Israel itu, tour guide-nya. Tour guide-nya saya ngomong, stop sebentar. Aku itu di sini. Langsung saya itu bersaksi kepada mereka. Mereka ngomong, wow, dahsyat. Wow, dahsyat. Semua bilang gitu. Memang Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Amin. Ya, Pak? Amin. Iya. Nah, setelah Bapak dapat penglihatan itu, ya, coba next lagi. Ya. Setelah Bapak dapat penglihatan itu, Bapak bilang, kamu kan Tuhannya orang Kristen. Terus Tuhan Yesus jawab apa Pak sama Bapak? Dia senyum dan dia berkata gini, ikutlah aku. Setelah ngomong ikutlah aku, beliau pergi. Beliau pergi. Saya tidak dihiraukan lagi, baru saya sadar, langsung saya ngelipat sajadah saya, kopiah saya, sarung saya lipat. Saya langsung telepon anak buah saya yang ada di diskotik. Saya telepon, tolong siapin aku room yang bagus. Ceweknya 2 yang cantik-cantik, sabu-sabunya 2 gram, ekstasinya 10, minuman long islandnya 2 gram. Nah, dan minuman lagi 2 pitcher long island. Saya pergi ke diskotik. Di diskotik saya ngerokok, mulut saya pahit. Ganti rokok lagi, pahit. Rasanya enggak enak ngerokok. Saya nyabu, enggak terasa. Enggak on lagi. Makan ekstasi sampai beberapa butir, saya enggak on lagi. Saya dorong dengan minuman, enggak mabuk juga. Terus saya pesen perempuan 2, saya bawa perempuan saya peluk-peluk, saya enggak ada hasrat, enggak ada nafsu sama sekali. Di telinga saya ini cuma terdengar suara yang lembut, audible. Ikutlah aku gitu. Next, bawa lagi. Bawahnya itu. Next. Nah, itu. Ya toh? Ya sudah itu. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Haleluya. Amin. Tapi saya waktu itu nggak amin, tidak percaya. Sedikit pun tidak percaya. Ditinggal pergi, langsung dia ngomong ikutlah aku. Nah, bawahnya next lagi. Ikutlah aku. Nah, next. Setelah ngomong
Ya, setelah ngomong ikutlah aku, saya nggak percaya lagi. Saya pergi ke diskotik, next lagi. Ya. Nah, di diskotik, telinga saya itu audible, ada suara gitu. Sekarang ngerti audible, kalau dulu nggak ngerti. Ada suara yang lembut berkata gini, ikut lagu, ikut lagu, ikut lagu, ikut lagu. Itu terus pengiang-ngiang di telinga saya. Akhirnya saya pulang dari diskotik itu, next. Iya. Saya pulang ketemu perempuan ini. Perempuan ini sedang makan di restoran. Nah, perempuan ini saya godain. Mau kemana kok cantik? Mau kemana kok cantik? Dia ngomong, mau ke gereja, Pak. Wah, mau ke gereja. Astagfirullahaladzim, dia ngomong gitu. Ya udah, ke gereja aja, saya bilang gitu. Setelah itu saya duduk, saya merhatikan perempuan ini. Perempuan ini kok cantik sekali ya. Saya lihatin perempuan ini kok cantik sekali ya. Tiba-tiba di belakang tembok saya ini, tembok ini ada suaranya yang lembut gitu. Tanyain, apa artinya kamu ketemu sama aku semalam, sama perempuan itu? Terkontaminasi obat. Saya ambil koran, saya baca koran-koran itu, saya hitung abjadnya A, B, C, D, enggak. Tetap saya enggak mabuk. Suara yang sama, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Langsung perempuan ini saya samperin. Mau ke gereja ya? Iya, Pak. Boleh saya duduk di sini sebentar mau tanya? Boleh, Pak. Kalau orang didatangi Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa, Pak, yang didatangi Tuhan Yesus? Saya. Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatangi Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatangi Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Kapan? Sekarang. Mau. Saya diajak ke gereja waktu itu. Diajak ke gereja sama perempuan ini langsung begitu masuk, saya dengar kata-kata shalom, shalom, shalom. Saya ada kata-kata shalom itu, hati saya itu rasanya kayak dingin, yang panas ini kayak disiram air es di sini. Kok enak ya, shalom, shalom. Terus saya dipeluk sama perempuan ini, dan perempuan itu katakan gini, ini kenalin, ini keluarga kita yang baru. Saya dipeluk, dia ngomongin keluarga. Wih, orang ini kok bagus sekali ya, kok baik sekali ya, aku dikatain keluarga. Sedangkan orang di Malang, saya kan dulu tinggal di Malang, ya toh? Orang di Malang itu kalau ketemu saya itu jijik semua, karena mereka nganggap saya itu kotoran rakyat, dipanggil korak. Korak itu kan kotoran rakyat sudah iya toh. Kalau saya lewat gitu orang, apalagi keluar dari penjara gitu, orang sudah minggir semua, dipikir saya itu penjahat, iya loh. Iya. Dari situ saya tuh kok merasa enak di gereja, saya dipanggil keluarga. Begitu masuk sama perempuan ini, next. Iya, next. Ya, nah. Saya ke gereja potongan masih seperti ini. Tapi banyak di gereja-gereja kalau saya tanya gini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misalnya orang ke gereja seperti ini boleh apa enggak? Mereka banyak yang ketawa. Wah, yang ketawa bertobat, saya bilang gitu. Loh, kenapa Pak? Tuhan Yesus, jangan kalau kalian lihat casingnya kayak Nokia jadul 3310. Tapi ini hatinya ini, mesinnya ini Android. Buktinya sekarang jadi saksi Kristus. Amin. Jangan dibenci. Orang seperti ini tidak boleh dibenci. Kalau ke gereja ada orang seperti ini, kita peluk, kita rangkul. Karena apa? Penjahat butuh pelukan, butuh rangkulan. Iya toh? Butuh binaan. Butuh kasih. Nah, butuh kasih. Ini kalau dijamah Tuhan, kasih Tuhan. Ini kalau ada Khairul Anwar tembel-tembel seperti ini dijamah Tuhan. Wow. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iya toh? Nah, makanya dari begitu saya masuk, saya diterima seperti itu, kok enak ya di gereja ini ya. Orangnya enggak sombong-sombong. Begitu masuk ada puji-pujian. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari Amen. itu saya umur 42, sejak umur kelas 5 SD sampai umur 42 itu saya tidak pernah nangis. Saya dikeroyok orang, dibacok orang, ditembak apa, saya tidak pernah nangis. Saya tidak pernah sedih. Tapi ketika saya bisa memanggil lagu itu, Bapak, aku mau hati itu, Bapak. Aku mau kau ubahkan seperti itu, Bapak. Aku mau hati itu, Bapak. Ketika saya manggil Bapak itu, hati saya itu rasanya kayak terbuka. Saya mengalami kasih yang luar biasa. Dan saya malam hari itu hadirat Tuhan luar biasa. Saya dijamah Tuhan. Saya meneteskan air mata, tidak berhenti-berhenti. Tidak berhenti-berhenti. Tidak berhenti-berhenti. Bapak, aku mau hati yang itu kau ubahkan yang baru, Bapak. Aku mau yang itu, Bapak. Aku mau ya, Bapak. Saya kayak rasanya dipeluk Tuhan Yesus dari belakang seperti di lapangan hijau gitu, di rumput yang hijau saya dipeluk, rasanya enak sekali. Dan saya itu nggak mau lepas, saya itu nangis terus. Ketika saya nangis terus, firman-Nya itu juga pas. Next. Ya. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya enggak ditempeleng. Dada saya enggak ditempeleng. Tuhan, kalau gitu aku nyiksa orang di penjara, merkosa orang, nyodok orang, bunuh orang, itu salah. Itu bait Allah. Iya, itu bait Allah. Next lagi. Ya. Next lagi. Ya, sebentar. Tuhan, kalau gitu aku tatoan-tatoan seperti ini salah. Salah. Waktu itu saya kayak di alam lain. Ketika saya itu komunikasi, Tuhan, aku ini tatoan salah. Aku ini ngerokok salah. Ngerokok kan merusak bait Allah. Mabuk salah. Ini salah. Semuanya salah. Jadi semuanya saya itu mulai kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 42 tahun itu tidak ada yang benar. Lah terus yang benar yang gimana, Bapak? Yang benar yang gimana, Tuhan? Saya bilang gitu. Ini saya tatoan naga, sebetulnya itu mau saya penuhin seluruh tubuh saya. Tapi ini jelas ketika saya baca firman, ular kepala ular sudah diremukkan, saya dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak seluruh badan. Tuhan Yesus saya itu memang luar biasa. Haleluya. Iya lah. Iya. Terus saya itu nangis. Terus yang benar gimana? Ikutlah aku. Bapak, aku tidak tahu caranya ikut engkau gimana, Bapak. Aku tidak tahu. Saya nangis terus, nangis. Setelah saya nangis itu next, saya didoakan hamba Tuhan ini. Ya, namanya Pak Acong. Pak Acong ini sama istrinya megang saya, doain saya. Dan ketika saya didoakan, saya ini, loh, orang ini kok tahu maksud saya di hati saya. Orang ini doakan bahwa saya hidup saya mau menyerahkan totalitas bertobat nasuha untuk Tuhan. Orang ini tahu, loh, orang ini kok tahu ya. Tambah nangis saya. Setelah didoakan selesai, ada puji-pujian. Mujizat itu nyatain. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di tengah-tengah orang pujian itu saya berdiri dan saya berteriak,
Tuhan, kalau ada mujizat-Mu itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, rokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba, mabuk, judi, ke diskotik, ke karaoke. Aku nggak mau semua, aku mau ninggalin itu. Ubah hidupku. Dan kemarin aku habis berantem. Aku nggak mau orang itu mati, dan aku nggak mau dipenjara. Gimana caranya? Tolong aku Tuhan. Aku mau mengikut Engkau. Saya tunjuk-tunjuk gitu. Selesai ibadah, pulang, saya sama perempuan ini. Next. Ya, saya sama perempuan ini baru keluar dari ibadah, saya ditelepon papi saya. Bro, di mana? Papi saya ini papi mafia saya. Bro, di mana? Dan lagi di sini, Ping. Oke. Cepat kamu pulang. Ngapain, Ping? Orang yang kamu bunuh tadi malam enggak mati. Puji Tuhan, haleluya. Loh kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, dibunuh katanya. Langsung tak matiin handphonenya. Saya ngomong sama perempuan ini. Orang yang aku bunuh tadi malam enggak jadi mati deh. Pak, kalau gitu Bapak dapat mujizat. Bapak mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat saya diajak ke gereja. Hari Sabtu malam Minggu biasanya saya pergi ke diskotik, ke karaoke, mabuk, jualan narkoba, ambil setoran narkoba. Sabtu malam Minggu saya tidak pergi kemana-mana. Saya ada di rumah, nyiapin baju, nyiapin celana, nyemir sepatu, setrika baju, setrika celana. Besok mau pakai baju apa, celana apa, sepatu apa. Kayak saya kepingin ketemu dengan pacar saya. Nah, tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Takut kalau saya itu ketinggalan ke gereja. Begitu saya hari Minggu, saya bangun sudah pagi, jam 5 itu saya tiap malam Minggu janjian sama perempuan, sama cewek-cewek di diskotik, mabuk. Nah, cewek itu telepon saya, hey Beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman, aku sudah mabuk semalaman. Kenapa kamu tidak datang? Aku tidak mau datang lagi ke diskotik. Aku sekarang mau ke gereja. Hah? Ke gereja? Hei, namamu Khairul Anwar dan kamu bukan orang Kristen. Ngapain kamu ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja? Katanya. Enggak, aku enggak mau ngebom gereja. Aku boleh cerita sama kamu sebentar? Oke, cerita. Saya cerita bla 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 bla. Wow, itu dapat miracle, itu mujizat. Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat. Setelah itu, oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya gitu. Saya tidak tahu, baru pertama kali ke gereja. Begitu. Oke. Nanti kamu pulang gereja, jemput aku sedang mabuk, ayo nanti kita berzina, nanti kita bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah, iblis masuk. Jemput perempuan itu. Next, tadi. Perempuan itu. Ya, perempuan ini saya jemput. Saya duduk nomor 2 di belakang hari Minggu. Disuruh duduk di depan, saya tidak mau. Saya duduk nomor 2 di belakang. Karena dekat pintu, kalau ada apa-apa, saya cepat larinya. Ujian, penyembahan, firman, saya nggak dapat apa-apa. Hati saya ini kosong. Tapi begitu Pak pendetanya naik ke atas mimbar, Pak gembalanya naik ke atas mimbar, dia mau doa berkat, disuruh angkat tangan semua. Saya nggak angkat tangan, saya lipat tangan. Dan saya lipat tangan itu sambil ngomong di dalam hati saya, ayo Pak Pendeta jangan lama-lama kalau doa. Aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau bercinta. Pak Pendetanya turun dari mimbar nyamperin saya. Dipegang kepala saya sama pundak saya. Ditengkinglah saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kalau Tuhan Yesus ngerti. Dari situ saya bertobat. Saya didatengin Tuhan Yesus, dia menampakkan diri, saya belum percaya. Dia mengadakan mujizat, saya belum percaya. Begitu dia membaca isi hati saya langsung percaya. Saya next, ya toh? Ke pendetanya minta dibaptis. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16.
Akhirnya saya Amin. minta dibaptis sama pendetanya. Pak Pendeta, kenalkan, nama saya Khairul Anwar, saya dipanggil Ilung, saya dipanggil Irul, saya dipanggil Tembel. Saya bejatnya orang bejat, saya rusaknya orang rusak, saya nakalnya orang nakal. Ya benar tadi, memang saya banyak ilmu-ilmunya, dan saya banyak, benar tadi saya mau ngomong, saya pulang, kepingin ketemu pacar saya, dan saya mau berzina. Mulai hari ini pacar saya putus, dan saya mau mengikut Yesus, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya mau bertobat, mau dibaptis. Pendetanya ngomong, enggak bisa Pak. Loh kalau enggak bisa gimana Pak? Harus ada pengajaran gini. Sampai berapa lama? 1 bulan paling enggak. 1 bulan Pak, saya ini penjahat Pak. Saya ini punya waktu untuk belajar Pak. Nanti malam kalau saya ditembak polisi, saya mati enggak masuk surga. Yang dosa Pak Pendeta, saya ngomong gitu. Akhirnya Tuhan itu baik, ya toh. Tak tunjukin senjata gini, pendetanya langsung saya itu dibaptis. Next lagi. Minggu berapa itu? Minggu 29 Juni 2008 saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, setelah saya dibaptis, keluar dari kolam baptisan itu, ya ilmu-ilmu saya itu rontok, tidak usah pelepasan rontok. Karena apa? Saya mau dengan hati, saya itu mau menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Ketika saya dibaptis, menyerahkan hidup saya itu sungguh-sungguh. Begitu saya dicelupin gitu, blek, keluar dari kolam baptisan itu, saya itu kayak enteng semua, ilmu-ilmu saya kayak rontok semua, dan saya itu tanya, lupa sampai saya itu lupa sejenak, dan saya itu tanya sama pendeta saya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Hah? Khairul Anwar. Pak Pendeta, saya kan sudah Kristen, saya kan sudah percaya Yesus, saya kan sudah dibaptis. Masa ada orang Kristen namanya Khairul Anwar? Pak Pendeta, nama saya diganti saja. Diganti siapa Pak? Markus, Matius, yang ada us-usnya gitu loh, yang kayak orang-orang Kristen gitu loh. Pendeta. Yang ada us-usnya kan keren loh. Ya. Sama pendetanya enggak boleh. Sama pendetanya enggak boleh. Pendetanya ngomong gini, Pak, nama Bapak enggak boleh diganti sama Tuhan. Nama Bapak tetap Khairul Anwar. Nanti Bapak mau dipakai untuk apa gitu. Wah, saya nggak ngerti dipakai apa. Oke, Pak, sebelum Bapak keluar dari kolam baptisan, Bapak berdoa. Akhirnya saya berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini. Aku percaya, aku bertobat, aku dibaptis. Dan sekarang aku menjadi pengikutmu. Setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau, Tuhan? Di telinga saya audible, lembut lagi. Tinggalin harta bendamu semua, dan perempuan-perempuan itu tinggalin semua, kamu pergi ke Malang. Saya bilang gitu. Loh, lah kok ditinggal semua? Hidup sudah enak, sudah nyaman, kok ditinggal semua? Enggak, saya nggak mau. Beberapa hari saya bergumul, diam aja. Terus saya ngomong gini, Tuhan, yang bener Bong, masa aku disuruh ninggalin harta benda dan perempuan semua itu? Iya, tinggalin semua. Dan kamu pergi ke Malang. Jangan bawa apapun. Akhirnya saya putuskan, saya pamitan sama istri saya yang nikah siri itu, saya menjadi pengikut Kristus, saya sekarang jadi orang Kristen, mereka maki-maki saya. Oh, dasar murtad, kafir, orang edan, orang gila, wis dimaki-maki. Itu cara Tuhan untuk supaya saya pergi meninggalkan mereka. Ya, Pak. Kan nikahnya enggak resmi, enggak ada surat-suratnya, ya Bang. Nah, nikah siri berapa orang Pak semua Pak? Nikah siri Pak? 13 Pak. Oh 13 ya Pak ya. Oh, 13. Kalau belum dijamat Tuhan Yesus bisa nambah lagi ya Pak? Naudzubillah mindalik, sudah cukup Pak, kasihan. Ya. Karena istri saya ini sekarang baik. Dia pendoa, penopang saya. Begini dia nonton sambil berdoa dengan anak-anak saya, Pak. Iya. Dahsyat. Puji Tuhan. Dia lagi nonton itu sama anak-anak saya. Dia sambil berdoa terus supaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bukan saya. Ya, Pak. Amin. Setelah itu saya pamitan, saya tinggal semua dan saya
bawa duit 100.000 rupiah, uang itu minta, bukan hasil duit saya, minta ke orang jualan teh botol. Aku minta duit 100.000 rupiah, dikasih. Nah, setelah dikasih, saya tolong anterin saya ke terminal bis. Setelah saya di terminal bis, saya berdiri, saya ngomongnya, Tuhan, aku ikut engkau. Aku bawa baju satu, celana satu, sandal jepit, bawa duit 100.000 rupiah. Bawa duit 100.000 rupiah. 100% ikut engkau. Hancur apa? Berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya naik bis. Naik bis, supir bisnya tahu saya semua, jadi saya itu nggak bayar. Supir bisnya tahu, karena saya tahu orang nakal, dan saya dulu juga sama istri saya yang pertama punya pompa bensin di dekat terminal itu. Nah, terus mereka bos bareng pulang. Jam 4:30 pagi saya sampai Kota Malang, saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sekarang sudah di Malang, aku sudah nyampe. Terus apa yang harus aku lakukan untuk engkau Tuhan? Di telinga saya audible lagi, lembut lagi. Jual bakso sama mie. Jual bakso Tuhan? Enggak, masa aku ada orang kaya, aku pembalap, ya kan? Suruh jual bakso. Enggak, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya ngambek waktu itu. Ngambek saya itu. Loh, harga diriku di mana Tuhan? Aku ini utang temanku kaya-kaya, boleh. Aku ini ngelatih balap bisa. Ngorek mesin bengkel bisa, jual apa bisa, ini bisa. Kok disuruh jual bakso? Saya berpikir jualan bakso sambil bawa gerobak. Nah kalau saya biasanya naik trail, naik motor besar, sekarang disuruh bawa rombongnya bakso, gerobaknya bakso, apa enggak diketawain ayam, apa enggak diketawain orang seluruh dunia? Saya pikir gitu. Harga diriku di mana Tuhan? Harga diriku, saya ngomong gitu. Tapi pembelajaran buat saya, ketika jadi pengikut Kristus, harga diri kita sudah tidak ada. Harga diri Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu yang amin. Wah, itu luar biasa. Jadi memang kalau jadi orang Kristen, memang kita dihina, dicaci, dimaki, dikucilkan. Itu sudah saya alami. Begitu saya disuruh jual bakso, Tuhan, aku jual bakso dengan modal 100.000 rupiah, ini bisa Tuhan? Bisa, katanya Tuhan. Next. Iya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Keren banget. Amen. Makanya harta itu saya tinggal, perempuan itu saya tinggal, karena apa? Yesus aja mau berkorban untuk saya, masa saya nggak mau berkorban untuk dia? Amat sangat keliru. Saya tinggal semua. Next lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Next lagi. Transformasi dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, lihat, yang dulu saya masih ikut hantu, sekarang saya ikut Tuhan Yesus. Ya toh? Perbedaan yang gondrong itu umur 42, sekarang 54. Iya, dahsyat Pak. Nah, lebih muda toh? Iya, lebih beda muda lagi dan bumi. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Ya toh? Sampai orang-orang tanya, kok bisa, atau apa ini operasi plastik atau apa? Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena hidupku bukan aku lagi, Kristus yang tinggal di dalam aku. Ya toh? Kalau yang ganteng yang ini, Kristus, Tuhan Yesus Kristus umurnya kan 33. Saya jadi sekarang awet muda, umur saya 33 terus. Haleluya. Nah, begitu saya disuruh jualan bakso, saya itu nangis sekali sama Tuhan. Tuhan, juga mungkin toh 100.000 rupiah ini aku suruh jual bakso, Tuhan. Tuhan, mana mungkin Tuhan? Enggak dijawab sama Tuhan. Cuman mata saya dituntun, ada meja nganggur, saya tanya, mejanya siapa ini? Oh, enggak dipakai.
boleh saya pinjam? Boleh, tak pinjam. Terus boleh pinjam panci, boleh pinjam mangkok. Ada orang jualan bakso, saya pinjam. Bakso sini aku pinjam mangkoknya. Dipinjemin 4. Karena apa? Tukang baksonya takut kalau saya ini marah-marah. Karena saya preman. Jadi mangkok 4, sendok garpu 4, terus dipinjemin kompor jelek, terus panci jelek, wajan jelek, etalasenya dari rokok, bekasnya rokok gitu jelek semua, saya cuci semua. Mau jualan apa atau Mas? Mau jualan bakso, diketawain. Orang kalau saya lihat jualan bakso, diketawain. Wah, Tuhan, aku sudah pinjam semua ini Tuhan. Aku jualan, pancinya itu panci kecil, wajahnya kecil. Wah, kalau orang jualan sudah nggak mufakat lagi, dilihat itu nggak menarik sama sekali. Nah, Tuhan nyuruh saya ke pasar, suruh ke pasar, akhirnya saya pergi ke pasar, saya usaha, Pak, mau kulaan baksomu ini, oh nggak bisa, baksoku mahal, ini kamu pergi ke sana, seleb, minta ajari di sana, akhirnya saya ke Selepan, minta diajarin bikin bakso, akhirnya bisa, diajari suruh bumbunya pun diajari juga lupa, begitu pulang, saya bikin bakso, begitu saya bikin bakso, bikin pentol gini, orang lewat, itu saya di pinggir jalan dikatain, tembel edan, katanya. Saya di Malang kan dipanggil tembel. Tembel edan, anak itu edan. Tahu edan? Edan tahu, Pak Yusuf? Iya, tahu Pak, tahu. Ya, tembel gila ya. Edan. Saya nangis, bercucuran air mata, saya nangis. Dan memang gak edan gimana, panci tidak punya, semua tidak punya, itu pinjem semua, apa gak edan jualan bakso. Akhirnya saya ngomong, Tuhan Yesus, aku kan jual bakso, engkau suruh toh. Aku kan engkau suruh, aku kan gak edan toh Tuhan. Nah, Tuhan itu menyinari saya dengan wajahnya, memberi kasih karunia dan memberkati saya. Dan saya memberi kekuatan, dan saya itu kuat, saya bikin bakso terus. Akhirnya bakso saya kasih merek bakso Cuimi Edan. Next lagi. Next lah, ini. Cuimi itu mie khasnya Malang, Pak Yusuf. Iya. Cuimi Edan. Khas Malang. Silakan mampir. Nanti makan di sini, tidur di tempat saya, Pak Yusuf ya. Baksonya ini. Terus next lagi. Nah, tangan yang biasa buat mukulin orang, buat nyiksa orang, sekarang menjadi saluran berkat. Ini pinter masak sekarang. Bikin mie sama bakso Hauje Sen Jinping. Enak edan. Oh, haleluya. Haleluya. Orang mengatakan, saya juga tidak pernah berpikir, apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan. Yang 100.000 rupiah, yang orang saya sendiri tidak mungkin bikin bakso. Next. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ini keren. Amen. Ayat ini keren. Nah, next. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Ini Pak, yang awal. Saya jualan awal di Bandulan. Nah, terus next lagi. Nah, Jogja. Ini udah berkembang lagi. Ya Pak? Puji Tuhan, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kalau kita di dalam Yesus Kristus, tidak usah minta, Tuhan sudah mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Kan gitu Pak? Next lagi. Amin, betul Pak. Next. Saya doanya tidak pernah minta berkat, Pak. Saya doanya minta jiwa-jiwa untuk diselamatkan, Pak. Iya toh? Oh, dahsyat. Saya tidak pernah minta doa-doa berkat. Enggak, Tuhan. Bagi saya, ikut Tuhan Yesus modal saya cuma 100.000 rupiah. Tapi kalau saya sekarang bisa beli handphone harganya 1 juta, sama ikut Yesus saya sudah untung 900. Dan saya hidup, itu sudah untung. Memberitakan Injil, itu sudah upah bagi saya. Kan keren toh sama Yesus. Ya. Next lagi. Itu anak-anak Indonesian Idol itu ke tempat saya. Terus next Indonesian lagi. Idol tadi Pak ya. Next. Ya. Next terus next ya. Next terus ya. Ini Allahku memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Next terus. Dahsyat. Terus
Next. Terus. Terus. Oh, Ini yang di dahsyat Tuhan Balikpapan. Yesus. Ya, next lagi. Ya, jangan cuman orang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lihat berkatnya aja. Berkat itu mengiring. Yang penting adalah firman Tuhan ini. Ya toh? Firman Tuhan ini yang penting. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Terima berkat ini. Kan Amen, gitu ya Pak? amen. Nah, Betul. tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Next, Pak. Amen. Ya, next. Preman diselamatkan Tuhan jadi saksi Kristus akhirnya. Preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan Tuhan. Next lagi. Nah, itu apa? Apa Pak? Mantan penjahat bertato. Judulnya apa? Yang bertobat. Ya, mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Boleh tepuk tangan ya. Ya. Next lagi. Next. Nah, hidup saya ini sekarang untuk Kristus. Untuk siapa lagi? Hidup saya biar di sisa hidup saya mau jadi terang dan garam, bermanfaat bagi orang lain. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Orang Kristen itu harus bekerja dan memberi buah, buah pertobatan, buah roh itu biar nampak. Itu menjadi orang Kristen yang radikal, yang militan. Bukan yang radikal militan bom bunuh diri, tapi ini melakukan firman ini. Biar buah kekristenan kita itu nampak. Jadi orang Kristen dipulihkan untuk memulihkan, diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Yang setuju boleh katakan amin. Iya loh? Amin. Nah, next lagi. Jadi kalau saya itu enggak nganggur, bekerja. Nah, bekerja gini, kalau saya dapat uang dari jualan bakso tadi, ada orang franchise, ada saya ngumpulin nabung supaya saya bisa pergi ke pedalaman-pedalaman memberitakan Injil, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Saya pergi kemana-mana, enggak ada sponsor, Pak. Saya tidak ada sponsor saya cuman bikin proposal, saya minta sama Tuhan Yesus, Bapak, Engkau yang sudah memilih aku, Engkau yang memperlengkapi aku, Engkau yang mengutus aku, dan Engkau yang semuanya sudah Kau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berangkat sampai saya pergi ke pedalaman-pedalaman gini, saya berangkat bawa duit, pulang habis semua sama tim saya, sampai kepingin beli soto 20.000 itu loh tidak bisa. Itu di luar pulau. Ya saya nggak minta siapa-siapa, saya minta Bapak saya di surga, cuma saya berdoa. Bapak, uangku habis, ini nanti naik pesawat nggak tahu duitnya dari mana, perutku lapar, aku kepingin soto, aku nggak punya uang, ini temanku tak mintain 20.000 aja nggak punya uang, aku minta engkau Bapak. Tiba-tiba saya waktu berapa bulan doain orang di Jerman, dia tuli, mabuk, punya masalah keluarga. Saya doain, di telepon, tiba-tiba nggak ada suaranya. Saya matiin. 1 jam lagi dia telepon saya, Mas, saya kok terjatuh, didoakan Mas Tembel. Wah ya nggak tahu itu diurusin sama Roh Kudus kamu di Jamah. Tapi sekarang telingaku sembuh. Gitu. Telingaku sembuh. Mas tolong aku doain, aku punya pekerjaan. Akhirnya saya doain, punya pekerjaan. Bener 1 minggu dia tidak bekerja yang dia senengin. Gak taunya apa. Hari gajian pertama itu dikasihkan saya yang lapar, kepingin soto 20.000, dikirimin duit euro, akhirnya bisa beli soto sama gerobaknya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Amen. Tapi diuji dulu masuk pedalaman sampai lapar-lapar, jalan 3 hari 3 malam itu. Next lagi. Upahnya memberitakan Injil. Next lah itu. Nanti yang pemain keyboard itu bawa keyboard masuk hutan nyebrang sungai gitu 3 hari 3 malam itu 12 kali ke sungai gitu. Nah ini pelayanan saya. Jadi kalau saya dapat duit
dapat uang, pergi naik pesawat sama tim, itu bayar-bayar sendiri begini. Yang dibiayai oleh dari hasil bakso ini. Saya yang enggak pernah saya pikirkan. Next. Ya, itu masuk hutan-hutan itu. Next lagi. Nah, jadi hamba Tuhan itu tidurnya di hotel ini. Ini hotel saya, hotel menanti mentari pagi. Bintang 7, Pak ya. Iya, ini bintang banyak ini, Pak. Bintang berbintang-bintang itu, Pak. Itu aja saya bantalan bintang kaki di langit, itu bisa Pak. tidur nyenyak. Iya, ini berbintang-bintang ini. Nah, kalau saya punya uang, saya keliling dan saya pergi ke Papua kan kadang-kadang biaya-biaya sendiri. Sampai ada hamba-hamba Tuhan yang ngundang habis KKR gitu, saya ditinggal di jalan, ditinggal pulang, saya nggak diurusin kok. Banyak seperti itu. Tapi kalau saya nggak lihat Tuhan, saya kecewa kalau lihat manusia. Ya toh? Tapi walaupun saya ditinggal, yang penting Injil sudah saya sampaikan, firman itu pasti benih itu bertumbuh. Nanti di situ banyak orang dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Saya memang pelayanan bagi saya. Pelayanan itu memang keluar, mengeluarkan buang, ya toh? Bukan menerima, keluar gini. Makanya banyak orang yang nggak mau ikut pelayanan saya karena apa? Katanya buang-buang duit. Orang mati saya nggak bawa duit kok. Ya loh, saya ikut Yesus modal 100.000 rupiah memberitakan kabar baik ini kan itu suatu gaya hidup saya. Ya, next lagi. Nah, saya ke penjara-penjara ini penjara di Manokwari, di Sorong, di Wamena, di pokoknya keliling apa? Papua. Next lagi. Next lagi. Ya, next lagi. Nah, itu di Timur Timur. Nah, saya itu senang kalau ngabarkan Injil itu, saya itu pakai kaos ini. Saya enggak mau, sebetulnya enggak mau pakai jas-jasan. Ini tadi jas disuruh pakai sama siapa? Pak Ray. Pak, Bapak pakai kaos. Iya, pakai kemeja aja, Pak. Enggak wis ini tak tutupi jas. Karena apa? Karena apa? Ini kaos partai saya. Iya toh? Saya dipromosi Yesus, ini partai saya. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga, kan begitu loh. Ini Pak kaos. Tadi saya disuruh ganti pakai kemeja. Jadi gini, ini saya sebetulnya panas. Gini nih panas. Dibuka aja Pak kalau panas Pak. Sorry Pak. Dibuka aja Pak. Dibuka aja Pak. Biar gak panas. Iya. Aduh, ya Tuhan Yesus nggak baik. Nah, gitu loh. Saya kemana-mana pakai ini. Aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Ya toh? Di belakangnya pun ya seperti ini. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Saya deklarkan, memang ketika mengikut Yesus, kita melakukan firman, jaminannya pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Nah, next. Jadi saya pelayanan ini. Next lagi. Nah, kalau dipanggil Khairul Anwar yang datang kan saudara-saudara kita loh Pak. Saya senang ngabarkan Injil, ngabarkan kebaikan Tuhan Yesus itu di luar gedung. Bukan di dalam gedung. Kalau di dalam gedung, itu sekarang nangis-nangis, KKR nangis-nangis, haleluya, haleluya, Sabtu, Minggu, haleluya, haleluya, Senin sampai Sabtu lagi, haleluya orang ya. Tapi kalau saudara-saudara kita ini dijamah Tuhan, mereka menjadi orang yang militan, yang radikal. Karena apa? Dia nemu sosok kasih yang luar biasa, yaitu kasih Kristus. Amin. Gitu, Pak. Nah, karena apa? Dia dijamah, ketika sakit saya berdoa, saya tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus, sakit, kanker payudara, kanker serviks, kanker otak, apapun sakit penyakitnya, ketika tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Next lagi. Mereka sembuh yang tidak saya paksa untuk ke gereja, untuk apa, biar Tuhan sendiri yang bekerja. Pokoknya bagian saya untuk menabur aja, yang menumbuhkan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin juga. Amin. Ya. Nah, next lagi. Nah, itu sembuh, langsung seketika itu sembuh.
Nah, ini yang lumpuh. Next lagi. Berjalan. Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya itu luar biasa. Makanya saya sama Tuhan Yesus itu doa saya cuma gini. Tuhan Yesus, I love you. Doa saya cuma I love you. Aku cinta padamu. Aku jatuh cinta sama kau. Tuhan Yesus. Kan gitu loh. Next. Nah, ini anak yang tuli, nggak bisa jalan, langsung disembuhkan Tuhan. Next lagi. Ya, itu langsung bisa jalan. Next lagi. Next lagi yang lumpuh berjalan. Itu kuasa Tuhan Yesus semua. Zaman Roh Kudus semua, bukan saya. Next lagi. Nah, yang datang saudara-saudara kita. Ya, karena apa? Kalau dulu nama saya ganti, bener-bener saya ganti Markus Matius yang ada us-usnya, mereka nggak mau datang. Ya, tapi kalau namanya Khairul Anwar, mereka datang. Ya, Mbak. Itu juga saudara saya. Ya, Mbak. Nah, kan saya dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Saya nggak suruh gereja, nggak saya suruh ke gereja mereka. Iya toh, iman wajah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ikutin doa saya. Itu toh, ya. Yang mau cerai jadi nggak jadi cerai. Itu, pokoknya karya Tuhan itu luar biasa. Next lagi. Next lah, preman-preman gini bertobat, sudah nggak ngerokok, nggak mabuk, akhirnya ikut jualan bakso, jualan mie dengan saya gitu. Dan saya lupa bentar, Pak Yusuf, saya tadi dikasih Tuhan talenta untuk bikin mie dan bakso. Saya juga mengajak hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada atau siapapun ketika Anda tidak bekerja, saya mau join dengan Anda. Kalau orang lain franchise dengan saya 150 juta, saya dengan hamba-hamba Tuhan gratis untuk pelayanan Anda. Oh, haleluya. Iya. Nah, berkat luar biasa Pak ya buat hamba-hamba Tuhan. Silakan Anda. Iya, biar hamba Tuhan itu nggak gini. Bener apa enggak? Kalau mengandalkan manusia gini, kita kecewa. Apalagi kalau mengandalkan PK. Bener apa enggak? Kalau mengandalkan PK kecewa. Misalnya, saya pelayanan pergi keluar pulau. Iya toh? Tiket pesawatnya berapa, bensinnya berapa, hotelnya berapa, PK-nya sampai kita nanti bisa utang-utang, kan jadi namanya sejahtera, iya toh? Kita bekerja, kita jualan mie, jualan bakso, nanti bisa menjadi saluran berkat. Haleluya. Haleluya. Kan gitu tuh Pak. Ya. Nanti kalau ada yang mau join dengan saya nanti saya bantu. Ya toh, nggak usah bayar, hamba Tuhan, gratis karena saya dapat gratis dari Tuhan juga untuk salurkan untuk Anda, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Yang setuju boleh katakan amin buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, terus Pak, next lagi. Ini teman-teman penjahat yang di penjara-penjara, terus next. Nah, itu orang buta melihat. Next, itu karya Tuhan semua itu. Next lagi, ya. Saya kalau berdoa cuma nangis. Nah, ini juga orang buta langsung malam hari itu melihat. Next lagi. Nah, itu teman kita Polo, pelawak itu. Dulu paru-parunya keropos, sekarang ikut pelayanan. Dan saya berdoa buat Polo dan Ribut. Dan dia sembuh sampai hari ini. Tuhan Yesusku itu memang luar biasa. Boleh tepuk tangan. Amen. Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi saya itu keliling kemana-mana. Kadang-kadang kalau saya itu pesawat di delay, saya itu tidak pernah marah. Di delay saya mengucap syukur sama Tuhan. Katanya kan harus mengucap syukur dalam segala hal. Iya toh? Itu yang digendaki oleh Tuhan alam. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih pesawatnya di delay. Mungkin kamu punya rencana yang indah, baik buat saya Tuhan. Silakan Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur. Sampai jam berapapun aku tidak tanya. Mungkin aku di sini untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kamu suruh menjadi saksimu. Saya keliling ketika pesawat di delay itu keliling. Saya sering bersaksi. Tiba-tiba ada orang duduk di pojok sana pakai kursi roda. Ibu Haji itu. Saya tanya, Bu Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Bu Haji? Mau berobat ke Kalimantan. Kenapa Bu? Saya tidak bisa jalan. Sudah lama Bu, 2 tahun. Oh, Bu, saya boleh berdoa buat Ibu.
Tapi doa saya, dalam nama Tuhan Yesus, ibu disembuhkan hari ini. Mau, hari ini ibu sembuh. Dalam nama Yesus, saya ulang. Mau, katanya. Begitu mau saya doakan, saya berdoa dulu. Tuhan Yesus, orang ini mau didoakan. Tapi aku minta kuasamu, minta mujizatmu. Aku ini bukan apa-apa. Tapi ketika aku tumpang tangan atas orang sakit, engkau yang menyembuhkan Tuhan. Engkau yang mengadakan mujizat ini Tuhan. Sebelum saya ngomong gitu berdoa, saya di audible lagi. Jangan didoain dulu. Tanya sama suaminya ada masalah apa. Wah, langsung, Bu, maaf sebelum saya berdoa buat Ibu, saya boleh tanya, Ibu punya masalah apa dengan Abah? Nangis. Next, Pak. Next. Nah, ibunya nangis. Ini yang moto anaknya. Anaknya tiga orang, laki-laki 1, 2 perempuan. Dan dia ngomong gini, loh, Bapak yang di TV itu ya? Bukan, saya bukan yang di TV. Iya, saya sering tahu Bapak di TV katanya, di YouTube. Oh, mungkin. Sudah diam aja, saya tak berdoa buat ibumu. Boleh toh? Boleh. Nah, di foto saya sama anaknya ini. Begitu ibu ini, Bu Haji ini, saya suruh telepon suaminya, rekonsiliasi, minta maafan, abahnya juga gitu minta maafan, langsung saya telepon, Pak, maaf ya, mohon izin saya berdoa buat ibu, boleh Pak, boleh, oke, boleh saya berdoa dengan nama Tuhan Yesus, oh boleh, saya izin beliau, langsung saya tumpangi tangan, di dalam nama Tuhan Yesus, jamaah sembuhkan normal dan berjalan, akhirnya di bandara mengalami mujizat dan orang itu berjalan. Next. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, ini berkah. Haleluya. Nah, pandemik ini bukan virus, kalau saya ngomong, bukan virus yang bahaya. Virus bahaya itu yang kemarin MERS itu. Ya, Pak Yusuf? Ya, MERS betul, itu Pak. Yang bahaya. Ya. Kalau pandemi COVID ini, saya pikir ini flu biasa tergantung kondisi tubuh kita. Ya, toh? Tapi saya tidak pernah khawatir, karena firman Tuhan mengatakan, biar 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, aku telah berdiri menontonnya. Tapi Tuhan, aku nggak mau menonton. Aku mau menjadi pelaku firman. Aku mau menolong mereka. Aku mau menjadi berkat mereka. Aku menjadi saluran berkat mereka. Aku mau menjadi terang dan garam buat mereka. Aku nggak mau jadi penonton. Kekristenan nggak mau jadi penonton. Kita menjadi pelaku firman. Ya, ya. Amen. Akhirnya, pandemik ini kemarin saya juga membagikan masker gratis, cuimi gratis, apa semua kita keliling sampai membagikan, ada berkat uang ke hamba-hamba Tuhan di pedalaman, yang di desa-desa di pedalaman, berkat walaupun sedikit, pokoknya hati saya itu disuruh Tuhan itu mau, dan akhirnya terbagi, terrealisasi. Nah, saya ngomong, ayo tetap ibadah, tapi kita jaga standar protokol kesehatan, dan kita tetap pakai masker. Nah, ini pandemik ini memang tidak bahaya, tapi bahaya dengan siapa? MERS. Saya punya tamu dulu. MERS, ya. Saya punya tamu dulu. Pak Haji ini berobat kemana-mana. Tidak sembuh-sembuh. Ini teman. Berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Rumahnya hampir dijual, mobilnya dijual. Habis tidak sembuh-sembuh. Dia ketemu teman saya, terus dia omongin, kamu datang aja ke Pak Khairul Anwar. Dia mau berdoa buat kamu. Akhirnya Pak Haji ini datang. Next lagi. Nah, Pak Haji datang minta didoain. Begitu didoain, Pak Haji, saya tidak punya obat. Saya punya juru selamat. Saya punya tabib, segala tabib. Saya punya Yesus yang luar biasa. Sakit penyakit ini yang bisa menyembuhkan cuma Yesus Kristus. Mau percaya, mau percaya. Begitu saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Next. Pak Haji itu sembuh dan bersaksi di gereja, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya, Pak Pendeta, saya pakai pakaian begini tidak apa-apa ke gereja. Saya tidak, dan Tuhan Yesus gak lihat pakaianmu, tapi lihat hatimu, kan gitu loh, Pak. Iya. Amin. Nah, jadi orang Kristen saya itu tidak pernah nganggur. Next lagi. Berburu orang gila. Dipotongin, dicukurin gitu. Karena saya dijulukin edan, jadi
Katanya teman-teman, oh ini yang Raja Nedan ya nyari orang Nedan katanya. Nah, itu. Next lagi. Ya. Next kasih baju, didoakan. Nah, terus next lagi dicukurin, terus next. Nah, itu langsung saya mandikan, langsung disembuhkan Tuhan Yesus, next, dan dia sembuh ikut KKR. Boleh sekali lagi juga tepuk tangan. Haleluya. Kita harus menjadi terang dan garam, pesan saya dan gitu. Saya tidak pernah ngomong sama orang, kamu harus dibaptis, kamu gini. Tidak. Melalui kehidupan sehari-hari saya, anak buah saya, pegawai saya, atau tetangga kanan kiri, itu minta, Mas, kamu itu dulu nakal, bejat, rusak, kok bisa kamu itu baik, gimana caranya kamu itu bisa nggak ngerokok, nggak main pelacur, baik, nggak kecanduan narkoba, itu karena Tuhan Yesus. Gimana itu caranya? Mandi. Untuk menghapus dosa, mandi. Untuk menyembuhkan sakit penyakit, mandi. Pokoknya saya suruh mandi semua. Next. Nah, itu pegawai-pegawai saya mandi. Next. Nah, ini teman-teman saya preman-preman. Bos, kamu itu kan nakal. Aku nakalku sama kamu tidak ada apa-apanya. Tapi kamu kok bisa berhenti seperti total seperti ini, gimana caranya? Mandi. Itu yang tinggi besar itu teman saya preman. Akhirnya mandi, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ya, itu. Next lagi. Nah, ini pegawai-pegawai saya, Pak, yang ujung sebelah kiri, itu orang gila juga. Itu orang gila. Gila, rambutnya panjang seperti itu. Tapi begitu saya mandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang dia sembuh, sekarang saya angkat menjadi anak angkat saya. Nah, itu. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Next. Nah, ini orang-orang yang mau dieksekusi mati, ini di Manokwari. Kami ditungguin tentara, ditungguin polisi, ya toh. Kalau kamu nanti mati biar masuk surga, ayo mandi bersama saya. Nah, itu saya pakai kaos. Aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Kalau saya diselamatkan untuk menyelamatkan, kan gitu loh. Itu dijagai Menkumham itu juga. Next lagi. Hobi saya sama Tuhan Yesus. Dijamah semua mereka. Haleluya. Next lagi, Pak. Haleluya. Nah, ini orang-orang preman-preman. Next lagi. Orang gila dimandiin. Next lagi. Next. Nah, itu saya pergi ke Victoria Park, keliling ke Shenzhen, ke Cina, ke Hong Kong, ke Mako. Itu pun juga biaya-biaya sendiri melalui bakso itu. Dan jualan kaos ini. Tulisannya, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Lah itu, kita ibadahnya di tengah lapangan begitu. Makanya jadi saksi Kristus. Next lagi. Dan ini memang baju kebesaran saya, Pak Rey, maaf. Kalau saya pakai jas itu wong deso itu kepanasan. Jadi saya itu pakai ini aja. Maaf Pak Rey, maaf. Kalau saya diambil gini, pakai gini, aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Kemana aja saya pakai ini. Gitu. Next lagi. Ini ayat emas saya juga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Jadi mumpung saya ada kesempatan, saya mau memanfaatkan kasih karunia ini, memaksimalkan kasih karunia ini. Saya tidak mau jadi orang Kristen biasa-biasa, saya mau menjadi orang Kristen yang luar biasa, karena Tuhan Yesusku luar biasa. Terima kasih. Dan sekarang yang saya bergumulkan ini, saya lagi bangun proyek rumah singgah, Pak. Karena apa? Gereja tidak mau nampung penjahat-penjahat, Pak. Iya toh, penjahat tidak mau ditampung, terus lesbi, pelacur,
Mereka nggak mau nerima. Jadi saya yang mau nerima karena apa? Saya pernah jadi pelacur, saya pernah jadi penjahat, saya pernah jadi ya, kan saya terima. Jadi istri saya melukin, didoakan sama istri. Jadi istri itu mbok ane penjahat, ibu-ibu ane mamane penjahat. Tapi penjahat yang Iya. sudah diubahkan, mereka sudah terima Yesus, yang belum ya tidak apa-apa, itu proyek saya. Nah, dengan modal 100.000 rupiah bisa seperti ini kan sudah untung dong. Jadi kalau mati itu keuntungan buat saya, ya bisa meninggalkan ini semua, iya toh? Begitu. Iya, iya Pak. Ya Luar nanti saya biasa. berharap hamba-hamba Tuhan nanti, hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang nanti mau bergabung untuk join bakso, silakan gratis, nggak franchise. Kalau orang lain franchise 150 juta, kalau hamba-hamba Tuhan nggak usah bayar. Cuman beli produknya aja. Iya loh? Iya. Amin. Kalau mau amin, nabur Pak. ya silakan. Iya kan gitu toh, Pak? Iya. Iya, betul Pak, betul. Nah, gitu. Kalau orang menabur kan pasti menuai toh. Ya, ya ini. Iya, betul, itu Pak. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat, memberkati Anda semua. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, luar biasa. Amin. Dan begitu kalau boleh, ya. Pak, iya Tuhan Yesus. Tapi kan ada satu lagi nanti apa pertanyaan itu yang video saya yang banyak orang tanya, Pak, yang di Nusa Kambangan itu. Iya. Waktu saya itu pelayanan pulang Pak, dari Kalimantan. Ya. Iya Pak, kita putarkan ya Pak. Jadi Bapak bisa kita putarkan videonya Pak ya. Jadi Bapak bisa sekalian saksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja ya. Ini sebelumnya saya bersaksi dulu. Saya pulang KKR dari Kalimantan. Saya nonton TV. Pas saya setel TV One, di situ ada sekilas info, ya lah. Saya baca dan di situ ada tulisan 9 terpidana Balinen bandar narkoba nanti malam jam 12 dieksekusi mati. TV saya tumpangi tangan. Bapak, aku menumpangkan tangan ini, Bapak. Bapak, ini anak-anakmu, Bapak, yang sudah melayani Engkau, Tuhan, di penjara, Tuhan. Mereka bukan bandar, Tuhan. Mereka cuma kurir, Tuhan. Kenapa mereka dieksekusi mati, Tuhan? Tuhan, Kau telah menyelamatkan aku. Aku ini bandar narkoba. Aku yang bejat dan rusak aja Kau selamatkan. Kalau Engkau sudah menyelamatkan aku, selamatkan mereka, Bapak. Saya tumpangi tangan TV itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di telinga saya audible. Khairul, sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan. Aku mau menyatakan mujizatku dan kemuliaanku di sana. Nanti malam Mary Jane katakan tidak jadi dieksekusi mati. Saya jam 3 sore berangkat naik mobil sampai sana. Akhirnya Tuhan melakukan mujizatnya dan menyatakan kemuliaannya di sana. Video. Iya Pak. Suaranya? Iya, iya, sebentar, Pak. Nah, Tuhan kan sudah menyatakan mujizatnya, kemuliaannya di sana. Iya. Kaos saya, aku milih Yesus, di syuting berbagai stasiun TV luar negeri dan dalam negeri. Itu kan sudah kesaksian. Iya kan? Iya, betul. Sampai teman-teman saya yang di Jerman, teman-teman saya yang di luar negeri, telepon waktu itu. Hai, kamu memberkati kotaku, kamu memberkati negaraku. Kamu jadi orang Kristen gila kamu. Gak ada orang Kristen yang gila kayak kamu. Ya, memang aku lagi tergila-gila sama Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Oke, Pak, kita putarkan ya, Pak.
teriak Yesusku luar biasa. Orang yang nonton live-nya ini saya dipikir orang gila. Ya, memang saya lagi tergila-gila oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya. Ini. Nah, ini langsung Mary Jane nggak jadi dieksekusi mati. Eksekusi ditunda 35 menit. Nah, eksekusi ditunda 35 menit. Saya nyanyi-nyanyi sama mereka. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Wah, sukacita sekali. Dan katanya yang di dalam juga teman-teman saya mau dieksekusi mati. Itu juga sukacita. Eksekusi akan atau sudah dilaksanakan. Dan akhirnya saya diwawancarai berbagai TV, stasiun luar negeri, dalam negeri ini ya. Bukan 10 menit ya kalau tidak salah. Hampir jam 12 atau pukul 00. Ini artinya memang saat-saat atau detik-detik menuju eksekusi mati akan berlangsung, akan berjalan. Dan teman-teman tim liputan TV One di sini meyakini, terutama beberapa yang sudah pernah masuk ke dalam kawasan Sukambangan, termasuk saya sendiri, meyakini bahwa tidak akan ada hambatan perjalanan dari Lapas Besi menuju ke lokasi. Saya merasa kehilangan teman-teman saya itu, padahal teman-teman saya itu sudah bertobat, dia melayani di gereja, dia memenangkan banyak jiwa, dia sudah mempermandikan teman-teman kita yang bertobat, banyak sekali. Tapi mungkin Tuhan punya rencana yang terbaik buat mereka, dan saya ikhlaskan semuanya itu. Iya, Pak. Mereka iya. Bisa kita pantau ya, tetapi memang aksi solidaritas Nah, dilaksanakan. ini saya dipanggilin wartawan, begitu. Ini dipotong-potongin. Ini sudah diedit orang, ini dipotong-potongin. Reporter kita di sana bisa lebih mendekat. Nah, itu saya dipanggil wartawan, diwawancarai berbagai wartawan dari luar negeri, dalam negeri itu. Jika bisa kami sama-sama saksikan, ini adalah selamat pagi Bapak. Dengan siapa Bapak? Nama saya Khairul Anwar. Bapak dari mana? Saya dari Malang datang ke sini tadi. Saya sudah jam 3 saya dari Malang ke sini. Saya simpati, itu teman saya semua yang di dalam yang mau dieksekusi mati. Sebetulnya mereka tidak layak untuk dihukum mati. Koruptor yang dihukum mati. Saya rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tapi Tuhan berikan saya kesempatan dan saya hidup baru. Saya bisa menjadi terang dan garam. Jangan dibunuh kayak gini, tolong beri kesempatan. Ini saya buktinya saya orang rusaknya, orang rusak. Saya orang kepahitan sama orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Lihat. Ini lihat. Ini foto saya. Ini perubahan, ini foto saya. Saya bejatnya, bejat rusaknya orang bejat. Yang layak dihukum. Kenapa dia harus saya di sana, Ecep? Saya jangan kayak gini. Yang layak dihukum mati itu saya. Saya minta ganti saya. Baik, Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak pernah menghuni di Nusa Kambangan? Saya bukan menghuni di sini, tapi teman saya banyak di dalam. Saya di penjara di Lokwaru, di Malang. Saya tinggal di Malang. Solidaritas yang Bapak dan teman-teman tadi sampaikan, setidaknya menjadi dukungan moral bagi yang akan dieksekusi. Tetapi rencana saya sudah berdoa buat mereka yang sudah kenal Tuhan. Ini statementnya sama dengan teman-teman saya yang mau ditembak mati. Mati adalah Enggak ada takut. Dia ada damai. Waktu eksekusi ditunda 35 menit, teman-teman saya juga ngomong, tidak takut mati, suruh buka borgol dan tutup matanya. Kepada yang karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kairos, waktunya Tuhan klik. Terutama berkaitan dengan narkoba, Pak. Agar yang serupa tidak terulang lagi. Selamat malam Indonesia. Saya dulu yang rusak Indonesia juga. Saya yang juga bandar narkoba, saya nggak bikin. Ya, tapi karena kasih anugerah dan jamahan Tuhan, hidup saya diubahkan mulai dari hal yang sepele, rokok aja enggak keluar kata-kata kotor ya. Kalau saya orang Malang misuan, enggak jadi misu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tolong yang mau berhenti narkoba, tolong saatnya berhenti. Narkoba enggak ada gunanya. Kalau saya dulu main narkoba, saya itu
semi bunuh diri. Teman-teman saya dikeluarkan, terus habis itu mau ditembak. Salah seorang teman saya itu belum percaya Tuhan Yesus. Waktu mau ditembak, Yesus mengadakan mukjizat, dan teman saya itu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Haleluya. Dan saya sukacita sekali. Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Langsung saya sukacita. Begitu saya nangis, Khairul audible di telinga saya. Khairul, kamu jangan sedih. Sekarang teman-temanmu sudah bersama saya. Tuhan Yesusku itu luar biasa. Itu saya senyum kemenangan. Senyumnya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan tadi dari Pak Pendeta ini. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya juga memberkatinya dalam pelayanannya. Sangat luar biasa ya kesaksiannya. Ya sahabat Tuhan, tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Jika Tuhan yang mengambil keputusan dan jika Tuhan yang memilih, tiada seorang pun yang dapat untuk mengalahkannya atau yang dapat untuk membatalkannya. Oleh sebab itu sangat luar biasa ya, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat luar biasa masih beri kesempatan buat saudara kita ini untuk bertobat, dan lebih luar biasanya lagi kini ia menjadi penginjil yang sangat-sangat hebat. Nah sahabat Tuhan, dari kesaksian ini kita mengambil kesimpulan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya akan selalu disediakan bagi orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Ya sahabat Tuhan, dengan kiranya kesaksian ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.